Halo, jika kemarin kalian sudah saya perlihatkan tanaman jambu kristal merah jumbo dan jambu siumi pala di lahan, maksudnya tanamannya, dan hari ini saya akan memperlihatkan kalian jambu kristal merah jumbonya, kemudian jambu siumi palanya. Nah, sebenarnya saya bukan mau memperbandingkan, namun saya mau memperlihatkan kepada kalian jeroannya atau isi dari jambu siumi pala dan jambu kristal merah jumbo. Tanpa berbasa-basi, langsung saja saya di sini sudah mempersiapkan jambu kristal merah jumbonya. Boleh didekatkan. Ini kristal merah jumbo. Nah, ciri-ciri dari kristal merah jumbo itu bulat, bagus dia, bulatnya lebih menarik. Dan ini jambu siumi pala, namun jambu siumi pala yang modelnya seperti ini berarti tanamannya masih di bawah 1,5 tahun. Usia tanamannya masih 1,5 tahun. Dan jika sudah usia 2 tahun ke atas itu seperti ini. Nah, ini adalah buah ujung. Nanti saya jelaskan tentang yang satu ini. Tapi saya mau kasih lihat dulu buah yang jambu kristal merah jumbonya. Langsung sajalah kita akan coba lihat isinya. Nah, ini isinya. Jambu kristal merah jumbo ini memiliki biji yang cukup banyak. Namun semakin subur, diameternya akan tetap segini. Diameternya akan tetap segini. Seperti halnya tubuh manusia, walaupun bertambah gemuk, namun tulangnya tetap seukuran itu, tidak bertambah. Nah, begitu juga dengan jambu kristal merah jumbo ini, semakin besar buahnya, itu maka diameter bijinya itu tidak akan bertambah. Nah, berbeda jika semakin kurus dia atau tidak subur, diameternya tetap segini dan daging buahnya juga makin menipis. Jadi seolah-olah bijinya sangat banyak. Nah, padahal jika tanaman ini subur, bijinya tetap segini dan dagingnya tetap menebal, akan terus menebal. Misalkan ini akan di tanamannya lebih subur dari ini, kemudian hasil buahnya itu bisa lebih tebal dari ini, daging buahnya maksudnya. Nah, inilah hasil kebun Pondok Paman Petani. Jambu kristal merah jumbonya memiliki warna yang sangat menarik, warna pink kemerah-merahan. Nah, ini bisa merah maksimal jika dipanen lebih matang lagi dari tekstur yang ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jambu siumi pala usia 1 tahun ke bawah ya, 1,5 tahun ke bawah. Nah, boleh didekatkan lagi. Nah, dia bijinya hanya sedikit, hanya 2, 3, 4, 5, tapi tidak mengganggu ya, tidak terlalu berarti bijinya, karena daging buah semua ini. Namun sebenarnya jambu siumi pala ini jika dalam kondisi sangat subur, nah sangat subur, dia tidak ada bijinya. Nah, coba satu lagi, kita akan buka ya, satu lagi nih. Ini juga tanaman dari 1,5 tahun ke bawah ini usia tanamannya. Nah, bijinya sama sekali tidak ada. Ini bukan biji ya. Oh, ada satu ini. Satu bukan biji ini. Yang lainnya bukan. Nah, ini hanya 1 biji saja. Nah, ini tanaman 1,5 tahun ke bawah.
Yang terakhir adalah jambu siumui pala yang dihasilkan dari tanaman usia 2 tahun ke atas. Nah, 2 tahun ke atas itu ini buah di bagian pucuk. Nah, jika buah kalian sudah mulai sekecil-kecil ini, maka tahapan yang harus dilakukan adalah pruning total, sehingga nanti buahnya akan muncul pada bagian-bagian batang, tunas-tunas baru yang berada di bagian-bagian batang. Ukurannya akan sebesar-besar ini, namun tidak lagi membentuk belimbing seperti ini, namun bulat. Nah, kurang lebihnya seperti ini nanti dia. Nah, seperti ini, tidak membentuk belimbing lagi, namun ukurannya besar. Nah, jika ukurannya sudah seperti ini, maka lebih baiknya lakukan pruning total. Nah, ini kita lakukan pembelahan pada buah. Dia bijinya tetap sedikit, paling hanya sekitar 1, 2, 3, ya kurang lebihnya 5 hingga 10 biji ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jika kalian kemarin sudah saya perlihatkan kebun, dari mulai menanam, kemudian pemupukan, pembungkusan, perawatan, kemudian terakhir pruning dan hasil dari pruning. Nah, ini saya perlihatkan hasil dari kebun Pondok Paman Petani, yakni jambu kristal merah jumbo yang kita budidayakan, dan kemudian jambu siumui pala yang baru usianya sekitar 1 tahun, ada yang usia 8 bulan juga, dan ini tanaman usianya 2 tahun setengah. Sebagai penutup, saya akan memberikan sedikit tips atau sekedar informasi atau hanya sekedar memberitahu kepada kalian bahwasanya kunci dari berbudidaya tanaman atau berkebun itu bukan pada menanam atau panen, melainkan manajemen. Nah, setidaknya kalian harus sedikit mempunyai gambaran tentang manajemen, bagaimana memanajemen kebun, bagaimana memanajemen hasil dari kebun. Nah, jika kalian berfokus pada menanam, kemudian berfokus pada panen, mungkin kalian pernah dengar satu dongeng yang mana di sana ada kancil, kemudian kura-kura dan monyet yang juga melakukan budidaya ataupun menanam, yakni menanam pisang. Nah, mereka saja bisa menanam, namun lihatlah bahwasanya dari kisah itu monyet terbunuh oleh hasil panen pisang tersebut, dimana hati-hati jika kalian berbudidaya tanaman berfokus pada panen, bisa-bisa panen tersebut akan membunuh kalian. Dalam artian hasil panen tersebut hanya akan membuat pusing kalian. Dari hasil panen tersebut hanya membuat stres dan tidak membuat kalian enjoy. Nah, di sana kalian tidak perlu banyak panen, cukup sedikit namun rutin. Misalkan cukuplah 2 hari sekali 100 kilo atau 150 kilo. Nah, kalau kalikan sebulan saja sudah 3-4 ton. Cukuplah untuk mempekerjakan beberapa orang, kemudian dari sisanya itu bisa untuk berpoya-poya. Nah, mungkin cukup itu saja tips atau masukan dari saya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.